Pilihan doa mustajab di waktu yang mustajab. Ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Hal yang pertama yaitu memilih kalimat-kalimat doa yang mustajab, tetapi dengan dasar dari Al-Quran maupun dari hadis. Kemudian pilihan yang kedua yaitu waktu yang mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami Al-Faqih Al-Mu'allim akan memilihkan doa-doa yang mustajab diamalkan di waktu-waktu yang mustajab. Yang pertama, pilihan doa, kalimat doa, zikirnya, kalimatnya yang mustajab sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, yaitu adalah Ismullahi al-A'zam, nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung. Sabda Rasulullah, Ismullahi al-A'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung, idza du'iya bihi ajaba, apabila digunakan berdoa dengan Ismullahi al-A'zam itu, ajaba, maka Allah mengijabah. Wa idza su'ila bi'ata, dan apabila digunakan untuk meminta segala sesuatu kepada Allah, maka Allah pasti memberi. Nah, ini kan jaminan. Lah hadisnya sahih. Ini ada dalam hadisnya, dan hadisnya bukan hanya sekedar dhaif tetapi sahih. Sedangkan mohon maaf nih, banyak amalan-amalan dari channel-channel yang ngawur ya. Channel ngawur baru belajar kitab 1-2 udah memberikan amalan kemana-mana, nggak berdasar. Lah kalau amalan nggak ada dasarnya, baik Quran maupun hadis, lalu kita ini mengikuti agama siapa begitu? Agamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ataukah agamanya orang yang membuat-buat itu, ya kan? Jadi boleh menyusun zikir dan doa itu apapun boleh. Boleh menyusun zikir dan doa sendiri boleh. Hanya saja kalimatnya itu ya harus punya dasar. Kemudian fadilahnya juga harus didasarkan. Jangan sampai menyusun doa, ya misalnya nih menyusun doa tapi mengatakan bahwa fadilahnya seperti ini. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan fadilah sama sekali, kecuali kalau pengalaman. Artinya pengalaman gini, ada suatu amalan sudah diamalkan dan terbukti. Nah, terbukti ini begini, padahal amalan itu awalnya disusun sendiri kan gitu. Tapi sudah tajrib artinya sudah dibuktikan, mujarab, manjur, caspleng. Lah itu berarti termasuk adalah pengalaman dari fadilah zikir atau doa yang diamalkan. Oleh sebab itulah yang kedua ini harus kita perhatikan. Setelah kita mengetahui tentang lafaz, kalimat, ucapan yang diucapkan, yaitu kita memilih Ismullahi al-A'zam, nama Allah yang teragung, maka nanti kita akan terangkan nama Allah yang teragung yang mana yang dipilih. Karena nama Allah yang teragung itu juga banyak sekali. Para ulama berbeda pendapat, tetapi yang terkuat kami pilih adalah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Ahadu As-Samadu. Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Ahadu As-Samadu. Lah nanti diamalkan di mana? Ini kapan gitu. Untuk waktunya bisa milih dua ini, milih dua. Yang pertama, kalau memang mampu untuk tengah malam hari maka amalkan. Tetapi kalau nggak mampu mengamalkan zikirnya Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Ahadu As-Samadu,
maka dizikirkan setiap setelah selesai sholat fardu. Ini dua waktu yang mustajab sama-sama mustajab berdasarkan hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan yang lain-lain. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyud du'ai asma'u, ayyud du'ai, manakah doa asma'u yang lebih Allah dengar. Rasulullah kan ditanya oleh para sahabat nih. Lah kalau pertanyaan begini ini lebih mantap, kenapa? Jawaban itu kan menegaskan tentang pertanyaan. Ya Rasulullah, manakah doa yang lebih didengar oleh Allah? Artinya yang lebih mustajab. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawfal laili al-akhir wa dubura shalawatil maktubat. Jawfal laili al-akhir, yaitu rongganya malam yang terakhir. Rongga, jawf itu rongga, artinya adalah pertengahan malam yang terakhir. Pertengahan malam yang terakhir yaitu waktu mendekati imsak. Sudah tahu kan imsak lah, imsak itu kan tidak harus Ramadan doang ya kan. Setiap malam kalau ada orang yang mau berpuasa nih, itu kan ada batas imsak. Ya, imsak ini untuk menahan peringatan begitu. Ya, imsak itu subuh sebenarnya. Nah, sebelumnya itu adalah tahdir atau tanbih begitu. Ini waktu yang mustajab. Lah, waktu yang mustajab kedua, waktu para sholawati al-maktubati. Dan di dubur itu artinya apa? Belakang. Dubur artinya belakang, dan di belakangnya sholawat al-maktubat yang ditetapkan, yaitu sholat fardu 5 waktu. Setiap sholat fardu 5 waktu, baik itu sholatnya isya, subuh, duhur, asar, maghrib, sama. Jadi sama setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Mengapa? Begini, kita sholat itu kan bekerja. Lu kok bekerja? Iya, bekerja itu bahasa Arabnya amal ya kan. Amal itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bekerja. Jadi kita sholat itu bekerja. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak bekerja, hanya sholat, salah. Wong dia kalau sholat itu bekerja kepada Allah, minta gaji kepada Allah langsung. Nah kan begitu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kerjaannya sholat doang, ya benar, memang dia sudah bekerja, tapi bekerjanya untuk Allah. Setelah bekerja untuk Allah, ya kan, untuk Allah sebenarnya nggak butuh. Hanya saja itu istilah kalau kita itu beribadah itu kita bekerja untuk Allah. Setelah kita bekerja untuk Allah, kemudian kita gunakan untuk memohon segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Kan seperti orang yang habis kerja itu kan minta gaji, minta upah ya kan. Ini seolah-olah disamakan. Setelah selesai sholat fardu 5 waktu, kita berzikir sejenak. Ya, zikir pada sholat taulah minimal ya baca tasbih, tahmid dan takbir. Minimal 10 minimal. Syukur-syukur bisa 33. Tapi minimal 10 ya. Sudah sah, sekali 2 kali juga sah, itu kan sunnah. Nah, kalau kita sudah mengamalkan suatu amalan dengan adab etika tertentu, maka insya Allah itu mustajab begitu ya. Akhrajahu At-Tirmidzi, dalam meriwayatkan hubungan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi nomor hadis 3499. Wa Nasa'i, dan oleh Imam An-Nasa'i fi Sunan Kubra, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 9936. Lah inilah waktu yang mustajab dan pilihan doa yang mustajab. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.